Jumpa kita kembali dalam pembelajaran biologi di kelas 11 MIPA semester 2, yaitu tentang materi makanan dan sistem pencernaan makanan KD 37. Adapun yang menjadi indikator dalam KD 37 ini yaitu siswa bisa menjelaskan konsep zat makanan, kemudian mengidentifikasi macam-macam zat makanan dengan tujuan pembelajaran. Setelah proses belajar mengajar, setelah Anda menonton video ini, diharapkan peserta didik mampu menjelaskan konsep zat makanan melalui tayangan dan studi literatur. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi macam-macam zat makanan melalui tontonan tayangan video, studi literatur. Kemudian setelah itu Anda menjawab latihan kerja peserta didik. Latihan pekerja peserta didik yang telah Anda selesaikan kemudian di-upload di Google Classroom. Jangan lupa dalam menonton video ini, supaya channel ini bisa berkembang, diharapkan like dan subscribe-nya. Terima kasih dan selamat mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Jangan di skip dan mari bersama membangun ilmu pengetahuan melalui tayangan digital. Karena dunia bergerak cepat dan pandemi belum beranjak dari kita. Halo semuanya, kamu yang sedang belajar di rumah. Setelah like dan subscribe, kita lanjutkan pembahasan kita tentang materi pembelajaran kita, yaitu tentang makanan dan sistem pencernaan makanan. Pada kesempatan ini kita hanya membahas tentang makanan, yaitu bahan yang sehari-hari kita konsumsi menjadi makanan. Tentu sebagai orang hidup tidak ada yang tidak makan. Tahukah kamu apa fungsi bahan makanan yang kita makan itu bagi tubuh? Bagaimana proses pencernaan itu dalam tubuh kita? Inilah yang akan kita bahas pada pembelajaran kita kali ini. Dari gambar yang nampak itu adalah beberapa macam bahan makanan yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Tentu kamu bisa melihat bermacam-macam bahan makanan yang tersedia dalam menu yang nampak tersebut. Ada yang dari buah-buahan, ada yang berasal dari sumber karbohidrat, ada juga yang berasal dari daging. Makanan yang kita makan itu pada kehidupan sehari-hari, apa-apa saja yang terdapat pada makanan itu, marilah kita bahas secara lebih lanjut. Sebelumnya kita bahas dulu itu tentang gizi. Anda tentu pernah mendengar di perguruan tinggi ada yang disebut dengan jurusan ilmu gizi. Itu adalah orang-orang yang bergerak di bidang gizi. Ilmu gizi adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang makanan dan hubungannya dengan kesehatan yang optimal. Istilah dalam ilmu gizi itu ada pertama zat gizi, yaitu unsur atau ikatan kimia yang diperlukan oleh tubuh untuk melakukan fungsi. Kemudian ada nutrisi esensial. Nutrisi esensial yang tidak dapat disintesis oleh tubuh sehingga harus diperoleh dari makanan. Kemudian ada status gizi. Status gizi yaitu status kesehatan yang dihasilkan oleh keseimbangan antara kebutuhan dengan masukan nutrisi. Kemudian diet. Nah, ini jangan salah-salah ya, karena orang salah pengertian. Diet adalah pilihan makanan yang lazim dimakan. Kemudian kita lanjutkan dengan makanan dan zat-zat makanan. Makanan yang baik itu mempunyai syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, mudah dicerna. Kemudian higienis.
Kemudian juga mengandung nutrisi dengan jumlah yang mencukupi sesuai dengan yang diperlukan tubuh. Dimakan seperlunya sesuai kebutuhan tubuh. Kemudian mengandung kalori dengan jumlah yang mencukupi kebutuhan tubuh. Ingat ya, mudah dicerna, higienis. Higienis itu artinya makanan yang terbebas dari penyakit, racun, dan juga tidak kalah pentingnya sekarang ini, yaitu zat-zat yang disebut dengan nama pewarna yang sering kadang-kadang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kesehatan. Dan juga makanan itu harus bebas racun, sehingga dia disebut sebagai makanan yang higienis. Oke, lanjut. Makanan yang kita makan itu mempunyai fungsi utama dalam tubuh, yaitu sumber energi, yaitu makanan yang mengandung lemak, protein, dan karbohidrat. Pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan tubuh. Kemudian, makanan itu harus mengandung protein, mineral, dan air. Kemudian mengatur proses tubuh, yaitu makanan yang mengandung protein, mineral, air, dan vitamin. Kemudian juga makanan itu mempunyai fungsi pelindung tubuh terhadap lingkungan dan bibit penyakit. Anda ingat sekarang kita sedang ditakuti oleh bibit penyakit. Apa bibit penyakit tersebut? Sekarang kita lanjut ke makanan dan zat makanan. Zat makanan itu terbagi dalam dua kelompok besar, yaitu makronutrien dan mikronutrien. Dalam kelompok makronutrien itu ada karbohidrat. Karbohidrat dengan rumus umumnya yaitu C6H12O6 untuk glukosanya. Sedangkan secara umum karbohidrat itu terdiri dari unsur CHO. Berdasarkan gugus gulanya, karbohidrat itu dibedakan menjadi monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Sumber karbohidrat itu berasal dari glukosa, fruktosa, sukrosa, laktosa, galaktosa, maltosa, pati, glikogen, dan selulosa. Fungsi daripada karbohidrat itu adalah sebagai sumber energi utama, pengatur metabolisme lemak, kemudian untuk menghemat protein, dan membantu pengeluaran feses. Anda ingat apa itu makanan dari karbohidrat yang mengatur pengeluaran feses? Ya, Anda benar. Makanan itu adalah makanan yang mengandung serat. Jika Anda makan makanan yang tidak berserat, apa akibatnya? Apa kira-kira yang terjadi pada tubuh kita? Ya, silakan Anda renungkan. Kita lanjutkan kemudian berikutnya lemak. Lemak atau disebut juga dengan lipid, yaitu meliputi senyawa-senyawa heterogen termasuk lemak dan minyak. Lemak atau minyak terdiri atas gabungan gliserol dengan asam-asam lemak. Sumber lemak itu ada lemak hewani dan lemak nabati. Fungsi lemak itu adalah sumber energi yang lebih efektif, pelindung, kemudian menimbulkan perasaan kenyang, turut membangun jaringan tubuh, kemudian penyedia vitamin yang dapat larut dalam lemak. Kita lanjut yang ketiga, yaitu protein. Protein terdiri dari unsur atom C, H, dan O, N, atau karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Merupakan makromolekul yang terdiri dari rantai panjang asam amino yang saling terikat melalui ikatan peptida. Asam amino itu ada asam amino esensial dan asam amino yang tidak esensial.
Sumber protein itu ada berasal dari daging berwarna merah, ikan, daging unggas, telur, susu, kerang, keju, dan kacang-kacangan. Fungsi protein adalah membangun jaringan baru, mengganti protein yang hilang, pembuatan protein baru dengan fungsi khusus, sumber energi, mengatur keseimbangan air, memelihara kenetralan tubuh, dan yang sangat penting di masa sekarang, pembentuk antibodi dan mengangkut zat gizi. Berikutnya adalah vitamin. Ini tergolong kepada mikronutrien. Adalah zat organik yang umumnya tidak dibentuk oleh tubuh sehingga harus diperoleh dari luar, terutama dari makanan. Fungsi protein adalah sebagai koenzim dan biokatalisator yang mengatur proses metabolisme, fungsi normal tubuh, dan juga untuk pertumbuhan. Vitamin ini kita bagi dua, yaitu vitamin yang larut dalam air seperti vitamin B kompleks yang terdiri B1, B2, B3, B5, B6, B11, dan 12. Kemudian ada vitamin H dan vitamin C. Sedangkan vitamin yang larut dalam lemak itu adalah vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Zat makanan selanjutnya yaitu adalah mineral. Fungsi dari mineral ini adalah zat pembangun dan pengatur yang berperan dalam pemeliharaan fungsi tubuh pada tingkat sel, jaringan, organ, dan fungsi tubuh secara keseluruhan. Mineral dibagi dua, yaitu makromineral yang dibutuhkan dalam jumlah banyak, antara lain natrium, Anda ingat berada di garam dapur, klor juga di garam dapur, kemudian kalium, kalsium, fosfor, magnesium, dan sulfur. Berikutnya adalah air. Air itu penyusun 55-60% dari berat badan orang dewasa. Jadi Anda bisa timbang beratnya, bisa hitung berapa airnya. Air ini dalam tubuh berfungsi sebagai pelarut dan pengangkut zat gizi, oksigen, hormon, dan sisa metabolisme. Kemudian sebagai katalis reaksi-reaksi dalam sel dan organ, pelumas dalam persendian dan tulang, pengatur suhu tubuh, pelindung organ tubuh, dan janin dalam kantong ketuban. Yang berikutnya yaitu zat adiktif. Zat adiktif pada makanan adalah bahan yang ditambahkan dan dicampurkan pada proses pengolahan makanan. Berdasarkan sumbernya, zat adiktif itu ada zat adiktif alamiah dan zat adiktif buatan. Zat pewarna makanan atau minuman, penguat citra rasa, kemudian anti kera, pemantap, penjernih larutan, pemucat, pengembang adonan, dan pengawet dan surfaktan. Demikianlah video kita yang berhubungan dengan zat makanan. Terima kasih bagi Anda yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kemudian jawablah pertanyaan berikut. Nomor 1, jelaskan pengertian gizi, zat gizi, nutrisi esensial, dan diet. Nomor 2, jelaskan 4 syarat makanan yang baik. Nomor 3, jelaskan 4 fungsi utama makanan bagi tubuh. Nomor 4, jelaskan tentang karbohidrat dari segi klasifikasi, sumber, dan fungsinya. Kemudian untuk soal nomor 5, jelaskan tentang protein dari segi unsur kimia penyusun, sumber, dan fungsi. Nomor 6, jelaskan tentang lemak dari segi sumber dan fungsinya. Nomor 7, jelaskan tentang vitamin dari segi fungsi secara umum dan contoh vitamin yang larut dalam air dan yang larut dalam lemak. Nomor 8, jelaskan fungsi air yang berhubungan dengan transportasi dalam tubuh dan fungsi air yang memelihara janin dalam kandungan. Demikian, silakan kemudian di-upload jawabannya di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.